Nonton ngajeng mawon, Pak. Tapi nggih monggo. Bu menawi kali senden. Nak kali senden monggo, Pak. Wonten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, keimanan dan keamanan hingga detik hari ini. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa berkesempatan untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Kemudian tak lupa kita aturkan sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada sore kali ini insya Allah kita akan mengkaji sirah beliau, ya, sirah singkat tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama, Pak, kita mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar kita lebih mencintai beliau, agar kita lebih bisa mengharapkan keberkahan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak lucu, Pak, kalau ditanya siapa nabimu Muhammad, siapa nabimu Muhammad, lalu ditanya dari mana dia, bagaimana nasabnya, keturunan siapa dia, dan sebagainya. Lalu kita nggak bisa jawab. Lalu dikatakan, apakah Anda mengenal Nabi Anda? Kalau kita katakan iya, kenapa Anda nggak bisa jawab? Nah, dari hal seperti ini, Pak, nanti kita akan insya Allah sedikit-sedikit kita akan ceritakan dengan singkat, melalui buku sirah ini, insya Allah kitab Nurul Yakin yang menceritakan tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Sebagaimana Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala, beliau pernah membuat daurah, Pak, yang judulnya Keberkahan di atas Sunnah. Keberkahan di atas Sunnah. Kenapa dikatakan keberkahan ketika kita menjalankan sunnahnya Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang dipenuhi dengan keberkahan. Dan siapa saja yang menempel dengan beliau dengan diiringi keimanan, itu akan kecipratan berkah, Pak. Itu akan kecipratan berkah. Salah satu contohnya adalah Waalaikumsalam, keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Mekah. Ya, keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Mekah. Kita pasti pernah mendengar tentang kisahnya Abraha yang ingin menghancurkan
Ka'bah. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, yang kita tahu inti ceritanya adalah pasukan ini mati, Pak, binasa. Dan yang kita pahami, kekalahan atau kebinasaan pasukan gajah Abraha itu karena pertolongan Allah. Jelas pertolongan Allah. Tetapi yang lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, kenapa pasukan Abraha dibinasakan saat itu? Kenapa pasukan Abraha terkalahkan? Salah satu sebabnya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih berada di Mekah, meskipun masih dalam kandungannya Aminah, masih di dalam perutnya Aminah. Nah, Aminah ketika Abraha datang, seluruh penduduk Mekah ini ngungsi, Pak. Sama Abdul Muthalib diajak ngungsi, tapi Aminah nggak mau. Ya, Aminah ini nggak mau ngungsi. Beliau mengatakan, apapun yang terjadi, saya akan tetap bersama bayiku di Mekah. Kalau toh mati, kami akan mati bersama di Mekah. Jadi intinya, semua penduduk Mekah pindah, Pak, ngungsi ke bukit. Yang tersisa cuma Aminah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih di dalam kandungannya. Karena Aminah masih di Ka'bah, Aminah masih di Mekah, ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Rasulullah, keberkahan Rasulullah, Allah lindungi Mekah dari kehancuran. Allah lindungi Ka'bah dari kehancuran. Ya, sebagian ulama tarikh mengatakan, kalau dibinasakannya penduduk pasukan Ka'bah, pasukan Jaisul Ka'bah, ya, pasukannya Abraha, itu dikarenakan keberkahannya Rasulullah yang saat itu masih di dalam Mekah. Qadar wallahu alam, seandainya Aminah tadi ikut ngungsi bersama penduduk Mekah dengan instruksi dari Abdul Muthalib, seandainya ikut ngungsi ke bukit meninggalkan Mekah, bisa jadi Ka'bah atau Mekah itu hancur. Ya, bisa jadi pasukan Abraha bisa memasuki Ka'bah. Mengingat tahun-tahun berikutnya setelah wafatnya Rasulullah, banyak orang-orang yang masuk ke dalam Mekah, kemudian membunuhi jamaah haji, kemudian mencongkel Hajar Aswad, kemudian merusak Ka'bah, ya, kemudian Hajar Aswad disita, dibawa ke Yaman, sampai beberapa tahun akhirnya diminta dikembalikan. Ini buktinya apa? Membuktikan kalau Mekah itu bisa dibuat keributan, Pak, ya. Ya, sebagaimana saat itu diceritakan kalau si penyusup ini masuk ke Mekah sambil bawa senjata, begitu sampai tawaf dia keluarkan senjatanya, lalu ditimbakinya jamaah haji. Ya, kemudian seperti itu. Kenapa pasukan Abraha kok nggak bisa masuk? Dikarenakan saat itu Rasulullah masih ada di Mekah, Pak, masih dalam kandungannya Aminah. Dan Aminah dengan izin Allah, ya, dengan ilham dari Allah, dia nggak mau keluar dari Mekah. Dia tetap memilih berada di Mekah. Nah, karena Rasulullah tetap berada di Mekah, maka sebagai bentuk keberkahan Rasulullah, Mekah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihancurkannya pasukan Abraha. Jadi keberkahan Rasulullah, Pak, itu dimulai masih dalam janin, ya, masih berbentuk janin. Itu sudah bertabur keberkahan. Kemudian jenengan pasti pernah mempelajari tentang
Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Beliau orang Badui, Pak. Miskin ya, miskin. Berangkat ke Mekah nggak punya apa-apa. Niatnya hanya ingin apa? Menyusui seseorang lalu dapat upah. Menyusui bayinya seseorang lalu dapat upah. Qadarullah sampai Mekah nggak ada bayi lagi selain Rasulullah. Anak yatim. Ya, anak yatim. Kemudian Halimah As-Sa'diyah bersama kemiskinannya dia datang ke Mekah. Ketika dia memegang Rasulullah, ya, keberkahan mulai muncul sama Halimah As-Sa'diyah, dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, pokoknya siapa saja yang menempel Rasulullah, maka dia akan kecipratan berkah. Yang awalnya air susunya nggak bisa keluar yang sebelah, begitu dia memegang Rasulullah ternyata keluar. Kemudian untanya juga kecipratan berkah. Untanya Halimah As-Sa'diyah adalah unta yang sakit, Pak, ketika dibawa ke Mekah. Begitu sampai Mekah, pulang ke As-Sa'diyah, pulang ke Bani Sa'ad, ke Badui, untanya ini seolah-olah bukan unta yang dibawa ke Mekah, Pak. Seolah-olah ini unta yang baru, hingga bisa menyusul kafilah depannya. Lalu rombongannya mengatakan, wahai Halimah, apakah engkau membeli unta yang baru? Halimah mengatakan, enggak, ini unta yang saya bawa ketika saya berangkat. Ya ini unta ini juga gitu. Ternyata untanya pun juga kecipratan berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya, Pak. Semua yang mendekat ke Rasulullah itu kecipratan berkah. Baik itu benda mati atau benda hidup. Benda mati contohnya kayu, kota, daerah, desa, sumur, air dan sebagainya. Atau makhluk hidup, manusia ya. Seperti Halimah, kemudian Abu Thalib ya. Abu Thalib itu ketika mengasuh Rasulullah, Pak, itu dalam keadaan miskin. Ya, perpindahan antara Abdul Muthalib ke Abu Thalib. Ya, Abu Thalib keadaan dan kondisi beliau ketika ingin mengasuh Rasulullah itu miskin. Nah, ketika berpindah dari Abdul Muthalib ke tangan Abu Thalib, itu mulai, Pak, mulai hartanya Abu Thalib, perdagangannya mulai lancar. Allah berikan apa? Kemudahan dalam hal harta, rezeki. Kenapa? Karena dia mengasuh Rasulullah. Dan begitu seterusnya, siapa saja yang menempel kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan kecipratan berkah. Adapun kita nggak jumpa, Pak, sama Rasulullah. Kita nggak ketemu lagi sama Rasulullah. Maka keberkahan yang bisa kita ambil dari Rasulullah adalah apa? Teladannya, sunnahnya, perilakunya, peri kehidupannya, muamalahnya, ibadahnya dan sebagainya. Ya, semua yang kita niatkan untuk meniru Rasulullah, meneladani Rasulullah, insya Allah, bukan insya Allah, Pak ya, Allah akan memastikan keberkahan itu turun kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini sebuah kepastian. Maka ini fungsinya kita mengkaji sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita kecipratan berkah, Pak. Kita menempel ya, kita menempel di kehidupannya Rasulullah. Kita kenal siapa bapak beliau, ibu beliau, nasab beliau, dan hal-hal seputar beliau. Taib. Yang pertama adalah nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nasab Rasulullah bersambung hingga Nabi Ibrahim alaihi assalam. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini nasab dari bapaknya, Pak. Ini nasab dari bapaknya. Ya minimal kalau kita nggak bisa melangsungkan nasab ini sampai ke Nabi Ismail, ya minimal sampai sini aja, sampai Kilab. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. 6 jalur nasab. Nah, kenapa kok cuma sampai Kilab, Pak? Karena masih banyak nanti di atasnya. Nah, fungsinya kita mengetahui nasab ini nanti akan ketemu nasabnya Rasulullah sama Abu Bakar, itu ketemunya di mana? Nasabnya Rasulullah dengan Umar, itu ketemunya di mana? Nah, ini ketemu di bapak atau mbahnya yang mana? Baik. Ini 6 jalur nasab Rasulullah dari bapaknya. Kemudian dari ibunya. Dari ibunya, yakni Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ini dari ibunya, Pak. Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasabnya Abdullah dan nasabnya Aminah bertemu, Pak, ya. Ya, bertemunya di mbah yang mana, Pak? Mbah yang namanya siapa? Manaf. Sinten malih? Mbah yang namanya Abdul Wahab. Abdul Wahab, Pak. Abdul Manaf nggih. Saya ulangi nggih. Sekalian ngafal ya, sekalian murojaah. Muhammad bin Abdullah, bapaknya bin Abdullah. Kemudian bin Abdul Muttalib. Kemudian bin Hashim. Kemudian bin Abdul Manaf. Kemudian bin Qusay. Kemudian bin Kilab. Kemudian dari ibunya Muhammad bin Aminah binti Abdul binti Wahab, ya, binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemunya di mana, Pak? Bin Kilab. Nah, inilah fungsinya mengetahui nomor silsilah. Siapa tahu kita, Pak, ya, kita dengan istri kita masih satu jalur nasab, tapi dari mbah yang ke-12, Bapak, ya. Atau dari mbah yang ke-10. Jenengan hafal napa mboten mbah ke-5? Ya, kalau saya, Pak, nggih, Ahmad bin siapa nggih? Bin Slamet nih. Ahmad bin Slamet bin Slamet. Hafal, Pak, saya. Kenapa? Karena bapak sama mbah saya sama namanya. Ya, alhamdulillah, itu memudahkan saya ngafal. Kemudian bin, ya ini dah saya nggak tahu, Pak, ya. Bin ini nggak tahu. Nah, mungkin kalau jenengan tahu gambar nasab, ya, ini mungkin hal yang ditinggalkan, ya, hal baik yang ditinggalkan, karena ini bisa untuk nyambung silaturahmi juga, ya. Mbak Pak Lek kita ini siapa, mbah kita ini punya saudara berapa, ya. Kalau jelas mbah saya punya 7 saudara, Pak. Nah, Mbah Hanafi, ya, itu yang saya hafal, Mbah Hanafi karena nama Arab. Nah, itu ada 6 lagi saudara, lah 6 ini punya anak lagi di bawahnya. Nah, termasuk saya cucunya. Nah, keluarga kami menggambar, ya, menggambar silsilah itu. Tapi hanya sampai ke mbah yang ke-4. Di atasnya nggak ada lagi, Pak. Ya, kalau ada di antara jenengan yang sampai mbah ke-5, itu sudah luar biasa banget. Luar biasa banget, Pak. Nah, ini Abdullah sama Aminah ketemu di mbah yang ke-5, ya, ini namanya Kilab. Nanti sama Umar juga ketemu, Pak. Sama Abu Bakar juga ketemu. Tapi di mbah yang keberapa? Taib.
Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummih wa umruhu samaniya asyrata sanatan wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Abdullah, bapaknya Rasulullah, meninggal, ya. Bapaknya Rasulullah meninggal dunia ketika Rasulullah masih di perut ibunya. Umurnya Abdullah ketika meninggal adalah 18 tahun, Pak. Umruhu, yakni umur Abdullah, umurnya Abdullah itu samaniya asyrah, 18 tahun. Masih muda banget, Pak, ya. 18 tahun. Lulus SMA, ya, lulus SMA. 18 tahun. Ya. Dan Abdul Muthalib itu merasakan kesedihan yang luar biasa dengan meninggalnya si Abdullah. Karena masih muda belia, Pak. Dan Abdullah ini adalah anak yang paling disayangi sama Abdul Muthalib. Sama Abdul Muthalib. Nah, sampai kisah sayangnya Abdul Muthalib sama Abdullah itu digambarkan, Pak. Jadi Abdul Muthalib dulu tuh nggak punya anak, dan beliau raja Arab, ya. Abdul Muthalib raja. Lalu disindir, mosok raja kok ora duwe anak. Akhirnya dia bernazar, kalau saya diberi 10 anak laki-laki atau berapa anak laki-laki, saya akan menyembelih salah satunya. Menyembelih, Pak, salah satunya. Akhirnya mulailah dia dikasih anak sampai 10. Begitu sampai anak ke-10, kalau saya nggak salah, Pak, Abdullah itu anak ke-10-nya. Lalu sayangnya Abdul Muthalib ini ke anak yang terakhirnya, karena sifatnya beda dengan saudaranya yang lain. Dalam riwayat yang lain dikatakan kalau Abdullah ini adalah salah satu anak, nggak tahu ini anak ragil atau anak yang keberapa, nggak tahu. Tapi Abdul Muthalib sangat sayang nih sama Abdul Muthalib, sama Abdullah, karena sifatnya yang luar biasa, sifatnya yang agung dari Abdullah. Akhirnya nazarnya harus dilaksanakan. Dia harus menyembelih salah satu anaknya. Yang seharusnya yang disembelih itu Abdullah, tetapi akhirnya dibuat undian. Ya, dibuat undian. Undian pertama keluar Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib nggak terima. Bisa nggak kita undi lagi? Ngomong ke anak-anaknya. Kemudian anaknya mengatakan, silahkan wahai ayah. Ya, mereka tahu kalau Abdul Muthalib ini apa? Menyayangi Abdullah. Lalu disuruh untuk mengundi lagi. Lalu diundi lagi, Pak. Begitu keluar, dibuka namanya Abdullah lagi. Lalu diundi lagi. Ya, sampai kesekian kali dibuka tulisannya Abdullah lagi. Ya, ini saking sayangnya. Kalau umpamanya, Pak, seandainya, ya, ini nggak tahu juga, yang keluar bukan nama Abdullah, mungkin langsung dipenggal lehernya, mungkin langsung dipotong lehernya, dipersembahkan kepada berhala. Tetapi karena yang keluar Abdullah, diundi lagi, keluar Abdullah, diundi lagi. Ya, akhirnya intinya Abdul Muthalib tetap nggak rela kalau Abdullah ini disembelih. Akhirnya apa? Diganti dengan onta. Makanya Rasulullah mengatakan, aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Siapa dia, Pak? Yang pertama Ismail, yang kedua Abdullah tadi. Aku adalah 2 anak yang Aku adalah 2 anak dari 2 orang yang disembelih. Itu kisah singkatnya, Pak. 18 tahun, Pak, Masya Allah. Jangan bayangkan, ya, 18 tahun meninggal dunia. Rasulullah ada di perut ibundanya. Wadufina bil Madinah, dan dia dikuburkan di Madinah
dan tidak meninggalkan sepeser pun harta. Masya Allah Pak ya. Tidak meninggalkan sepeser pun harta untuk Aminah. Jadi ketika Rasul lahir, Rasul itu lahir dalam keadaan yatim dan nggak punya apa-apa. Subhanallah Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah meninggalnya Abdullah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam daurah keberkahan di atas sunnah. Beliau menjelaskan bahwa Abdullah meninggal di Madinah. Ibunya Aminah meninggal di mana Pak? Aminah meninggal di mana? Di desa apa Pak? Wah ini jenengan tanglet yogone nggih. Mungkin yogone luwih hafal. Di desa Abwa. Abwa ini di mana? Di daerah sekitar Madinah Pak. Antara Mekah dan Madinah ya. Ibunya meninggal ketika selesai berziarah ke makam Abdullah di Madinah. Sepulang dari Madinah ibunya sakit lalu meninggal. Pertanyaannya, ada apa dengan Madinah? Ada apa dengan Madinah? Ternyata kata beliau Pak, Madinah itu kota wabah. Madinah itu kota yang kalau panas-panasnya luar biasa, kalau dinginnya luar biasa. Makanya banyak yang nggak tahan tinggal di Madinah. Apalagi orang luar Pak ke Madinah. Buktinya ini Abdullah meninggalnya di Madinah. Kenapa? Karena Abdullah waktu itu mengadakan perjalanan lalu masuk Madinah, kemudian meninggal di situ. Aminah dari Mekah menuju Madinah untuk berziarah. Sepulang dari Madinah, keluar dari Madinah sakit ya Pak. Nggak sampai Mekah sudah meninggal. Sahabat-sahabat Rasulullah hijrah ke Madinah, udah nggak punya duit, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, sampai Madinah banyak yang sakit. Kenapa? Karena Madinah kota waktu itu kota wabah. Masuk situ kemungkinannya sakit. Jadi nggak Pak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu nggak sepele Pak. Kita mungkin berpikir hijrah gitu aja hijrah. Ini hijrahnya ke Madinah Pak. Kota yang ditakuti. Ya. Kota yang ditakuti. Ini kota yang dihindari oleh banyak pedagang. Jarang orang yang destinasi wisata saat itu ke Madinah itu nggak ada. Karena kota penyakit. Akhirnya Pak, kembali ke keberkahan tadi, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah angkat wabahnya, Allah angkat penyakitnya, dipindah ke daerah padang pasir. Kenapa? Keberkahannya Rasulullah. Nah itu urutan ceritanya. Taib. Sudah adzan Pak? Dereng. Pun gawaring ya Pak. Bismillah, muga-muga kuat. La haula wala quwata illa billah. Wong Jawa napa Pak? Wala-wala kuwato. Itu dari la haula wala quwata. Dadine wala-wala kuwato. Taib. Waalaikumsalam. Selanjutnya wiladatuhu wa radha'atuh. Kelahiran Rasulullah dan persusuannya atau pengasuhannya. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain asani asyara min Rabiul Awal amil fil. Rasulullah dilahirkan di Mekah hari Senin, ya pada hari Senin. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Tahun kelahiran beliau itu sama dengan tahun wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ulama tarikh itu berbeda pendapat di tahun kelahiran Pak.
Ya, di tahun kelahiran. Benar nggak tahun kelahirannya Rasulullah di 12 Rabiul Awal? Ada yang mengatakan 12, ada yang 14, ada yang 17. Bermacam-macam. Tapi untuk wafatnya itu nggak ada perbedaan. Oke. Kemudian ini tadi udah kita bahas tentang gajah tadi. Tentang kenapa kok pasukan gajah itu dibinasakan sama Allah, itu karena keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan terhadap kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak lama dari kedatangannya Abroha, Rasulullah lahir, Pak. Rasulullah lahir di dalam kota Mekah. Jadi untuk memuliakan kelahirannya Rasulullah, ini Abraha dihancurkan, ya, disingkirkan sama Allah. Wa arda'athu ba'da ummihi Saubah al-Aslamiyah. Dan yang menyusui beliau, ya, yang menyusui beliau setelah ibunya, kemudian setelah itu enggak keluar lagi air susunya. Yang menyusui beliau adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Ini sebelum Halimah, Pak. Ini sebelum Halimah. Tapi yang dikenal oleh orang-orang, yang dikenal oleh kaum muslimin itu biasanya Halimah As-Sa'diyah. Padahal sebelum Halimah yang menyusui Rasulullah adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah, Pak? Adalah budaknya. Budak siapa, Pak? Oh, Masya Allah, Abu Lahab. Barakallahu fiik. Mumtaz. Subhanallah, Pak. Terharu saya, Pak. Nah, karena baru jenengan yang jawab. Ya, siapa Suwaibah? Itu budaknya Abu Lahab. Masya Allah. Nah, ketika Abu Lahab tahu Suwaibah menyusui Muhammad, anak dari saudaranya, marah Pak Abu Lahab. Marah besar. Nah, lalu dihukumlah si Suwaibah ini. Padahal itu siapa, Pak? Yang disusui itu siapa? Ponakannya. Ya, padahal itu keponakannya. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan kedengkian Abu Lahab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai dari Rasulullah masih bayi. Kenapa? Karena Abdul Muthalib itu memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai kelahirannya, mulai memberi nama, ya, memulai Muhammad, ya. Muhammad adalah nama yang nggak pernah dikasih ke orang sebelumnya. Nggak ada orang sebelum itu yang diberi nama Muhammad, nggak ada. Gitu. Kemudian kedengkian muncul di dadanya Abu Lahab. Padahal itu ponakannya, Pak. Subhanallah. Kemudian berpindah dari Suwaibah, karena Suwaibah ini dilarang sama Abu Lahab menyusui. Kemudian berpindah ke Halimah As-Sa'diyah. Ya, berpindah ke Halimah As-Sa'diyah. Dan dia terus bersama Halimah As-Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawatin. Rasulullah terus bersama Halimah sampai 4 tahun. Ya, sampai 4 tahun. Sampai umur beliau 4 tahun. Jadi sampai menyapih, Pak, ya, sampai menyapih. Hingga terjadilah pembelahan dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dibalikkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, di Sirah Ibnu Hisham, ya, di Sirah Ibnu Hisham, beliau menjelaskan kenapa kok orang-orang Mekah, tradisi mereka menyusukan anak-anak mereka ke orang-orang Badui. Begitu lahir, berapa hari kemudian orang-orang Badui ini datang, ya, atau mereka mencari orang Badui untuk menyusui anaknya, lalu dibawa anaknya ke Badui sampai menyapih baru diambil lagi. Yang pertama, tujuan mereka adalah karena orang Badui ini adalah orang-orang yang sehat, segar,
belum terkontaminasi udara Mekah. Karena Mekah ini Pak, itu metropolitan ya. Mekah ini metro ya. Dari seluruh dunia atau dari segala penjuru lah ya, itu mendatangi Mekah untuk berhaji. Itu mendatangi Mekah dari seluruh penjuru dunia. Ya. Dan mereka nggak tahu ini siapa yang bawa penyakit gitu lah. Dari daerah masing-masing. Siapa yang bawa penyakit? Akhirnya tumpah ruah di Mekah, seolah-olah Mekah ini apa? Tempat berkumpulnya virus-virus. Nah, tempat berkumpulnya virus-virus. Jadi orang Mekah ini nggak mau anaknya terkontaminasi, lalu diungsikan ke Badui. Diungsikan ke Badui. Itu yang pertama. Agar badan mereka, anak-anak mereka, bayi mereka itu badannya kuat, tulang-tulangnya apa? Kuat Pak ya, tulangnya membentuk gitu. Kalau kita mungkin tinggal belikan apa Pak? Susu-susu formula. Tinggal lihat di iklan mana yang paling mahal itu kita beli. Nanti anak kita tumbuhnya gemuk. Tapi itu susu apa Pak? Susu sapi. Masya Allah. Susu sapi Pak. Nah, jadi ki anake wong apa anake sapi ya. Dulu saya digitu, saya Pak ya digitu kan. Nah, karena mulai kecil sudah minum susu sapi. Kalau orang Arab dari kecil anaknya disusui di Badui. Kenapa? Karena Badui udaranya bersih. Udara yang bersih itu mempengaruhi apa? Sari-sari air susu ibu. Dari jenis makanan yang dimakan pun bisa mempengaruhi. Dari udara bisa mempengaruhi. Airnya itu bisa mempengaruhi. Ya, airnya bisa mempengaruhi. Taib. Mungkin kita berpikir loh Pak, dulu kan ada Zam-Zam. Airnya kan air Zam-Zam. Jangan salah Pak, Zam-Zam dikubur. Zam-Zam ditimbun. Ya. Akhirnya Allah dengan lahirnya Rasulullah ini Zam-Zam dikeluarkan. Nah, Zam-Zam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulunya Zam-Zam ini ditimbun sama mereka menyembelih unta lalu dicemplungkan ke Zam-Zam, kemudian berhala itu dicemplungkan ke Zam-Zam untuk menimbun Zam-Zam waktu itu. Jadi Zam-Zam itu pernah Pak, tertutup. Ya, pernah tertutup. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, tujuan mereka mengungsikan anak mereka ke Badui adalah untuk menjaga bahasa. Untuk menjaga bahasa. Karena Mekah itu sudah tercampur bahasa-bahasa dari luar, Pak, dari luar kota. Sehingga terjadilah lahan, Pak, ya. Lahan itu percampuran bahasa. Ya, sehingga bahasa Arabnya itu bukan fushah lagi, bukan resmi lagi, bukan apa namanya, bukan bahasa yang baku lagi, bukan. Kalau kita apa istilahnya Jawa apa Pak? Yang bahasa Jawa halus itu loh Pak. Kromo Inggil. Ya, bahasa Jawa kromo Inggil. Coba jenengan bandingkan. Tapi kalau anak jenengan insya Allah ya, kromo Inggilnya luar biasa. Ini saya contohkan di Madiun Pak, di kota ya. Apalagi di kampung saya, Masya Allah Pak. Ya, di kampung saya itu belakang pasar besar Pak nggih. Monggo lah pengen pinarak. Nanti kalau ke kota Madiun ngampir ke Gang Punduk Pak nggih. Mungkin jenengan tepang. Nah itu Masya Allah Pak. Jangankan kromo Inggil ya, kromo ngoko aja nggak bisa. Kromo ngoko. Jawa ngoko aja nggak bisa. Yang bisa apa? Misuh Pak. Masya Allah. Kalau misuh kromo Inggil, fasih maksudnya ya. Nggak ada Pak. Misuh kromo Inggil itu nggak ada. Maksudnya fasih. Disuruh ngomong, nggih Pak sekedap, kulo badhe ngenten, nggak bisa. Ya sih, gitu Pak. Nah itu kalau kota ya seperti itu biasa. Tapi kalau seperti Caruban ini sudah alhamdulillah nggih. Atau udah kota Pak Caruban Pak. Tapi saya lihat perumahan banyak banget. Caruban mungkin yang desanya nggih Saradan. Saradan itu pun yang masuk ke dalam hutan ya. Kalau Saradan pinggir-pinggir sama aja. Saradan pinggirnya podo wae. Nah, yang masuk ke hutan itu masih mungkin masih ada yang nggih dalem
Dalem badhe nedhi riyen Pak nggih. Nah, dalem badhe nedhi. Dalem itu sekarang sudah ganti kulo nggih Pak nggih. Kalau orang dulu dalem. Gitu, Masya Allah Pak. Luar biasa. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau jenengan ingin anak-anaknya jenengan itu kuat, kemudian bahasanya terjaga, kirim ke daerah-daerah pedesaan. Udaranya bersih. Kalau rodok gede sithik 3 tahun dijak macul. Jadi dia sampai ke kota badannya udah keker. Enggak seperti anak kota Pak nggih. Anak kota gede sithik dikon joget TikTokan. Subhanallah. Isone joget TikTok lah zaman biyen gelutan Pak ya, Masya Allah. Zaman jenengan Masya Allah gelutan ya. Wani yewe ya. Saiki mboten. Kirim-kiriman joget TikTok. Dijaga Pak nggih. Yuga-yugane dijagi. Dari rusaknya generasi Islam. Mas-mas saya mungkin joget TikTok mboten? Mboten nggih? Jangan insyaallah ya. Jangan insyaallah, jangan pokoknya. Jangan. Ya, jadi itu tujuannya Pak, untuk menjaga bahasa. Untuk menjaga bahasa. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau ke Mekah, itu beliau belajar sastra Arabnya. Belajar sastra Arab itu di Badui, Pak. Beliau masuk ke suku Badui. Di situ beliau belajar sastra. Ya. Kenapa? Karena orang Badui sastranya masih bersih, bahasanya masih bersih dan enggak tercampur dengan bahasa-bahasa sekitarnya. Jadi seperti itu. Itu fungsinya. Kita lanjutkan nanti insyaallah Pak. Bab wafatu ummihi wa hadanatuhu, wafat ibunya dan mulai pengasuhan demi pengasuhan. Inilah yang mengharukan Pak ya, yang mengharukan. Rasulullah berpindah dari pengasuhan satu ke pengasuhan yang lain, ke pengasuhan yang lain. Dalam keadaan beliau ini anak yatim yang tidak mempunyai harta. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang telah menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah hitung amalan ini sebagai amalan terbaik kita di bulan Ramadan ini, apalagi semoga Allah lipat gandakan pahalanya, keutamaannya, dan Allah lipat gandakan juga jumlah dosa yang kita lakukan untuk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan jumlah yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan Pak, monggo. Saya bawa minum Pak.